Namun sebelumnya kita akan menyanyi dan berdoa terlebih dahulu. Sehat-sehat semuanya toh? Sehat. Semangat datang di sekolah? Semangat. Siapa yang mandi tadi pagi? Nah, harus ya biasakan mandi pagi sebelum ke sekolah, ataupun misalnya ke sekolah minggu. Biasakan mandi pagi. Nah, sekarang kita akan mulai pelajaran. Namun sebelumnya kita menyanyi dan berdoa. Coba Elis boleh pimpin kita berdoa untuk belajar. Sebelumnya pimpin satu pujian. Coba semua berdiri, kita menyanyi sambil berdiri memuji Tuhan. Ayo. Silahkan Elis berdoa. Terima kasih, silakan duduk. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Biasa disebut apa ini? P5. Coba dibaca sama-sama. Kita sudah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sama istimewa. Nah, tugas manusia adalah menjaga dan merawat semua ciptaan Allah yang lainnya, termasuk merawat dan menjaga lingkungan. Nah, jadi di halaman sekolah kita ini kita akan pergunakan untuk, jadi judul proyek kita hari ini adalah Indahnya Berkebun Sayur. Bisa diulangi? Nah, indahnya berkebun sayur. Indahnya berkebun sayur. Coba dibaca kembali. Indahnya berkebun sayur. Iya. Jadi indahnya berkebun sayur. Siapa yang pernah ke kebun? Saya. Nah, atau ke sawah? Nah, turun tangannya. Jadi anak-anak, sekarang kita akan melakukan proyek, yaitu indahnya berkebun. Kita akan berkebun di samping sekolah. Ada lahan yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang akan kita lakukan dalam menjaga dan merawat ciptaan Allah yang lainnya. Jadi
kita sebagai manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi? Nah, jadi harus menjaga lingkungan. Kalau lingkungan kotor, bagus tidak? Tidak. Kalau hutan misalnya gundul, bagus tidak? Apa yang terjadi? Nah, tanah longsor, banjir. Jadi itu semua perbuatannya siapa? Hah? Perbuatannya siapa? Manusia itu sendiri. Makanya Allah menciptakan, memberikan akal budi supaya kita selalu merawat dengan baik ciptaan Tuhan. Karena dampaknya juga ada sama diri kita. Jadi kalau kita rajin bekerja, rajin merawat tanaman-tanaman, maka hasilnya juga siapa yang mendapatkan hasil? Kita sendiri. Jadi kalau kita rajin merawat tanaman, maka kita juga akan bisa makan dari hasil yang kita kerjakan. Sama dengan orang tua, petani atau yang kerja di kebun. Mereka merawat tanaman mereka, merawat hasil kebun mereka, terus hasilnya untuk siapa juga? Iya, untuk kita. Jadi kita menanam, memelihara, lalu memetik hasilnya, dan hasilnya bisa dijual, hasilnya bisa dipakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, karena itu kita akan bersama-sama melakukan proyek ini. Kita akan sama-sama membuat kebun-kebun untuk kita menanam sayur. Apa yang bisa kita tanam contohnya? Nah, singkong. Singkong berguna tidak untuk manusia? Berguna. Apalagi contoh-contoh yang bisa kita tanam sayur-sayur di samping rumah? Atau ya bayam, apalagi kangkung, apalagi tomat, ya banyak ya. Ya, jadi kita akan mulai dengan menanam singkong. Nah, siapa suka singkong? Saya. Iya. Jadi kita akan bersama-sama untuk melakukan proyek ini. Ya. Nah, jadi kita mulai dengan mengolah tanah terlebih dahulu. Kita olah tanahnya, terus kita akan menanam ubinya dan kita akan merawatnya. Siapa yang memberikan pertumbuhan? Tuhan. Ya, Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tetapi kita manusia diperintahkan untuk merawat dengan baik. Contoh juga lingkungan sekolah. Apa yang anak-anak bisa lakukan di lingkungan sekolah untuk menjaga? Membersihkan Ya, halaman. membersihkan. Jadi jangan nanti diperintah ya. Kalau lihat ada sampah, dibuang pada tempatnya. Jangan nanti disuruh baru kerja. Tapi kalau sudah dilihat sudah kotor di sana, langsung saja. Ya. Nah, sekarang mari kita lakukan pemeliharaan atau proyek kita pada saat ini. Nah, terima kasih anak-anak. Kita sudah melakukan proyek kita, indahnya berkebun sayur. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita lakukan? Yaitu yang pertama, adanya kerja sama yang baik atau bergotong royong. Nah, Tuhan selalu memerintahkan kita supaya saling bekerja sama, mengasihi, saling membantu satu sama lain. Kemudian apa lagi? Yang kedua, nah kita sudah bisa merawat lingkungan kita dengan menanam sayur-sayuran. Nah, kemudian apa lagi yang sudah bisa kita lakukan dari proyek ini? Kita bisa memelihara dan merawat ciptaan Tuhan. Jadi dipertahankan kerjasama kita, kerjasama anak-anak dalam melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Nah, kita akan tutup kegiatan kita pada